إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالحمدلillah. Ayyuhal ikhwah, pemirsa Edumalji yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita melanjutkan belajar bersama kita dari kitab Silsilatut Ta'lim As-Sarf, dari kitab yang sudah kita susun, yang insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang macam-macam dhamir. Telah kita bahas bahwasanya ada dhamir yang raf'in muttasil, dhamir raf'in muttasil, dhamir dalam keadaan marfu' dan dia muttasil dan dia bersambung langsung dengan fi'il. Ada yang dhamir bersambung dengan fi'il madhi yang dinamakan dhamir raf'in muttasilin bi fi'lin madhi. Ada yang dhamir muttasilin bi fi'lin mudhari'. Ada juga dhamir raf'in muttasilin bi fi'lin atau bi fi'li amrin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kita harus ingat pembahasan sebelumnya, ada dhamir-dhamir yang dalam keadaan marfu' dan dia bersambung muttasil dengan fi'il mudhari'. Telah kita bahas yamsahu, contohnya yamsahani yamsahuna, tamsahu tamsahani yamsahna, tamsahu tamsahani tamsahuna, tamsahina tamsahani tamsahna, amsahu namsahu. Dalam pembahasan shorof, tasrif lughawi seperti ini, yaitu sesuai dengan dhamirnya, itu harus hafal di luar kepala, yang jumlahnya ada 14 ini. Dhamir yang melekat adalah, yaitu takdirnya huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antunna, ana nahnu. Di sini kita ingatkan sejenak, seperti di yamsahu, di sini ada dhamir raf'in muttasilin bi fi'lin mudhari' yang sudah kita bahas, yaitu dhamirnya muttasil, akan tapi dia tidak memiliki tanda apa-apa, yang dinamakan mustatir. Dia mustatir, nggak ada tanda sama sekali. Yamsahu itu ya huwa. Dari mana tahunya atau mengetahuinya? Yaitu dari yamsahu, otomatis. Cuman dia tidak memiliki tanda, maka dinamakan dhamir mustatir. Kemudian kalau yamsahani, ini ada dhamir, dia dalam keadaan marfu', takdirnya huma. Dia bukan mustatir, ada tandanya. Apa tandanya? Alif. Makanya dinamakan yamsahani, ini adalah fi'il mudhari'. Kemudian mana dhamirnya atau mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir muttasilin, yaitu dhamir yang bersambung. Mana yang menunjukkan dhamir? Ada huruf alif. Maka dikatakan alif adalah dhamirun muttasilun atau dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun. Itu dalam pembahasan nahwu. Tapi di sini kita ingatkan dengan tandanya saja. Adapun dalam i'rabnya insyaallah pada pembahasan nahwu yang lebih khusus. Di sini ada dhamir yang nampak terlihat itu sebagai tanda kalau dhamirnya adalah huma, yaitu huruf alif. Bagaimana dengan yamsahuna? Ada wawunya. Waw inilah dhamir yang melekat bersambung dengan bersambung dengan fi'il yang takdirnya hum. Bagaimana dengan tamsahu? Tidak ada, maka ini sama dengan mustatir. Akan tapi kita hafalkan yamsahu mustatir, tamsahu juga mustatir, takdirnya iya. Kemudian ini ada alifnya, sama. Adapun ini ada nun niswahnya, yamsahna, yaitu nun niswahnya ini. Nun tanda kalau dia niswah itu mu'annats. Kemudian tamsahu, ini ada dhamir yang melekat yaitu anta, akan tapi juga tidak ada tanda-tanda entah itu alif, waw atau nun niswah.
maka ini juga mustatir. Apa itu mustatir? Mustatir adalah tersembunyi, tidak terlihat. Tamsahani ada alifnya, tamsahuna ada wawunya. Inilah tanda-tanda dhamir, dan dia dalam keadaan marfu dinamakan raf'in dan muttasil dengan fi'il itu sendiri. Bagaimana dengan tamsahina? Ini ada ya, takdirnya anti. Tamsahani ada alif. Tamsahna ini ada nun niswah, akan tapi berbeda dengan nun niswah yang sebelumnya. Kalau ini hunna, kalau yang ini antunna. Kemudian amsahu dan namsahu sama, ini juga ada dhamir yang melekat dalam keadaan marfu, takdirnya ana, sedangkan ini takdirnya nahnu. Akan tapi juga tidak ada tanda-tanda di belakangnya. Tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada nun niswah, tidak ada ya, ini ya mukhatabah namanya. Maka ini juga dikatakan mustatir, yaitu dhamirnya mustatir, tersembunyi. Jadi dalam fi'il mudhari' yaitu dhamirnya semuanya ada yang nampak terlihat di belakangnya, ada bantuan alif, waw, nun niswah atau ya mukhatabah. Ada yang mustatir, yaitu yang berjumlah 5. Yamsahu, tamsahu, tamsahu anta, dan amsahu namsahu. Itu di pembahasan sebelumnya. Kita ikatkan atau kita kaitkan dengan pembahasan yang baru, yaitu dhamir raf'in muttasilin bifi'li amrin. Dhamir yang dalam keadaan marfu, dia bersambung dengan fi'il amr. Pertanyaannya, kenapa kok membahas fi'il mudhari' terlebih dahulu? Jawabannya adalah karena fi'il amr itu punya kaitan erat dengan fi'il mudhari'. Fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mudhari'. Bagaimana caranya? Tinggal kita menghapus. Telah kita ketahui bahwasanya fi'il amr itu hanya untuk orang kedua saja. Tamsahu, tamsahani, tamsahuna, tamsahina, tamsahani, tamsahna. Berarti kita tidak membutuhkan orang ketiga. Kita hapus. Dan juga orang pertama, ini kita hapus. Ya, jika kita telah memahami ini, maka akan mudah nantinya. Bagaimana cara membentuk fi'il amr? Ya, kita sampaikan atau kita sebutkan bahwasanya fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mudhari'nya, yaitu yubna fi'il amr min ala hasabi mudhari'ihi, yaitu fi'il amr itu dibentuk sesuai dengan keadaan mudhari'nya. Bagaimana? Tamsah maka diganti dengan sesuai kaidah fi'il amr, yaitu taknya ini kita hapus semuanya, dan kita ganti dengan hamzatu waslin. Ya. Tamsah menjadi imsah, dan belakangnya harus sukun. Itu yang berarti kalau kita ditanya imsah, adakah dhamir raf'in muttasil? Adakah dhamir yang dalam keadaan marfu dan bersambung dengan fi'il amr? Maka kita katakan ada. Karena apa? Karena kita katakan fi'il amr ini semuanya terbentuk dari fi'il mudhari'nya. Tinggal mengganti tak tadi yang menunjukkan orang kedua, kita ganti dengan hamzatu waslin, hamzah wasol. Tamsah menjadi imsah. Maka tamsah, sebagaimana tamsah itu memiliki dhamir raf'in muttasil bi fi'lin mudhari', demikian juga imsah sama-sama memiliki dhamir anta. Kita buktikan dengan kalau kita mengatakan ya akhi imsah. Siapa yang kita ajak bicara? Ya akhi anta imsah, atau imsah anta. Wahai saudaraku, hapuslah
yang kita ajak bicara itu anta, yaitu antanya. Maka mana dhamir raf'in muttasilnya, takdirnya diperkirakan yaitu anta atau disebutkan anta, akan tapi dia dalam keadaan mustatir. Muncul mustatir dari mana? Sebagaimana fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya mustatir, maka fi'il amrnya anta juga mustatir. Imsah itu ada dhamir yang mustatir, yang tersembunyi. Apa takdirnya? Ditakdirkan apa? Yaitu anta. Imsah, uktub, udrus, ijlis, ya isma, itu semuanya ngajak bicara anta. Ya. Kemudian yang berikutnya, karena ini sesuai tasrif, imsah, imsahani atau imsaha. Ini yang harus kita jelaskan di sini. Dalam fi'il amr, kaidahnya adalah terbentuk dari fi'il mudhari'nya. Akan tapi di situ ada yang dihapus. Agar lebih mudah, caranya adalah kita hapus semuanya ini nunnya, yaitu imsah, kemudian imsaha, ini harus dihapus ini nunnya menjadi imsaha. Imsahuna menjadi imsahu, kita tambahkan alif. Imsahina menjadi imsahi. Imsahani menjadi imsaha. Adapun yang ini tetap, yaitu imsahna. Ya, bukan berarti tadi kita katakan imsahani itu ada, bukan. Itu adalah pendekatan kita memahami fi'il amr itu asalnya adalah fi'il mudhari', yaitu tamsahu menjadi imsah. Kemudian kita tasrifkan ke bawah, imsah, imsaha, imsahu, imsahi, imsaha, imsahna. Ya, ini dari mana? Alifnya, wawunya, yaknya, alifnya dan nunnya dari sebelumnya ketika dia menjadi fi'il mudhari'. Tinggal kita menghapus nunnya di sini, kemudian nunnya yang di sini nun, adapun yang ini tetap. Maka jika ada pertanyaan imsaha, adakah dhamir dalam keadaan marfu' yang dia muttasil bi fi'li amrin, maka kita katakan ada. Apa tandanya? Sebagaimana kita telah memahami tanda alif di dhamir antunna, antuma, maka juga kita katakan ada di sini sebagai alat bantu, yaitu alif, waw, ya, alif, adapun ini nun niswah. Maka imsah, imsaha itu ada dhamir raf'in, dhamir sebagai raf'in, sebagai fa'il yang dia bersambung langsung dengan fi'il amr. Ini takdirnya adalah antuma, dan ini takdirnya antum, ini anti, ini antuma, dan ini antunna. Ya, dengan begitu imsah, imsaha, imsahu, imsahi, imsaha, imsahna itu ada dhamir yang melekat, yaitu imsah anta, imsaha antuma, imsahu antum, imsahi anti, imsaha antuma muannats, dan imsahna yaitu antunna muannats jama'. Itulah para ikhwah dalam pembahasan dhamir raf'in muttasilin bi fi'li amrin. Dhamir dalam keadaan marfu' sebagai fa'il, ini semuanya sebagai fa'il dhamir-dhamirnya, dan dia terhubung langsung dengan fi'il amr. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.